Kisah rahasia di rumah sempit antara aku dengan anak tiriku. Rumah kami kecil, cuman ada 2 kamar yang berdempetan. Dindingnya tipis, kalau ada yang batuk di kamar sebelah pasti kedengeran. Di depan kamar ada ruang tamu yang juga jadi ruang makan, TV, sekaligus tempat nyimpen jemuran kalau hujan. Dapur ada di belakang, dekat kamar mandi yang cuma ada 1. Oh ya, aku Laras, 37 tahun, udah setahun ini nikah sama Mas Haris, suamiku untuk yang kedua kalinya. Mas Haris kerjanya jadi satpam di perumahan sebelah, jadi hidup kami biasa aja, sederhana. Mas Haris orangnya baik, tapi ya gitu, sering kerja malam. Jadi aku sering sendirian di rumah, cuma sama anak tiriku, Reza. Reza ini baru balik ke rumah setelah lulus kuliah. Umurnya 22 tahun, seumuran sama adikku yang di kampung. Anaknya pendiam, tapi kadang usil. Sejak dia pulang, rumah jadi lebih rame, tapi juga bikin suasana jadi... gimana ya? Aneh. Malam itu, kayak biasa, Mas Haris berangkat kerja jam 7, aku nganterin dia ke depan gang, terus balik ke rumah. Reza masih di kamar, katanya mau ngerjain sesuatu di laptop. Aku duduk di ruang tamu nonton TV sambil nyetrika baju. Udara lumayan panas, jadi aku cuma pakai daster tipis. Biasalah, namanya juga di rumah. Tapi karena rumah kecil, aku harus hati-hati. Kadang kalau aku jalan ke dapur, Reza bisa tiba-tiba muncul dari kamar dan bikin aku kaget. Kayak tadi. Bu, ada kopi nggak? Dia nongol di pintu kamar, kaosnya agak kusut, rambutnya berantakan. Aku melirik sekilas terus bangkit dari sofa. Bikin sendiri, kan udah gede. Dia cengangesan. Males kan ada ibu. Aku mendengus tapi tetap aja jalan ke dapur. Sambil nunggu air mendidih aku, merasa ada yang ngeliatin. Pas nengok bener aja, Reza berdiri di ambang pintu dapur. Tatapannya datar, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin aku agak risih. Ngapain liatin gitu? Tanyaku sambil menuang kopi ke gelas. Dia nyender ke pintu. Nggak apa-apa, ibu panas ya. Aku berkedip. Hah? Dia nunjuk ke dasterku yang nempel di badan. Aku baru sadar kalau bahannya agak menerawang kena lampu dapur. Cepet-cepet aku berbalik, pura-pura sibuk ambil gula. Nggak panas, biasa aja, jawabku datar. Reza ketawa kecil. Oh. Aku kasih gelas kopi ke dia, terus buru-buru balik ke ruang tamu. Biasa aja, nggak ada yang aneh. Tapi entah kenapa sejak Reza pulang, rasanya rumah jadi lebih sempit. Setiap kali dia ada di dekatku, aku merasa seperti ada hawa lain yang nggak bisa dijelaskan. Udah jam 11 malam, aku masih duduk di ruang tamu nonton TV sambil main HP. Reza masih di kamarnya, entah ngapain. Rumah sepi banget, cuman suara kipas angin yang kedengeran muter pelan. Mas Haris baru pulang besok pagi. Biasanya aku santai aja kalau sendirian, tapi entah kenapa malam ini rasanya beda. Mungkin gara-gara obrolan tadi di dapur, atau mungkin juga karena sejak Reza pulang. Aku jadi lebih sadar kalau ada laki-laki lain di rumah ini selain suamiku. Aku berdiri, ngulat sebentar terus masuk kamar. Begitu pintuku tutup, aku langsung duduk di kasur, ngelepas karet rambut dan ngacak-ngacak kepalaku biar lebih rileks. Baru mau selonjoran tiba-tiba, ciit! Aku langsung kaku, itu suara apa barusan? Aku nengok ke sudut kamar ke arah lemari tua dekat jendela. Lampu kamar gak begitu terang, tapi aku yakin banget ada sesuatu yang gerak di bawah lemari. Dan pas aku dengar suara itu lagi, aku langsung lompat dari kasur. Tikus! Aku buru-buru naik ke atas kasur, duduk di tengah sambil meluk bantal. Jantungku udah deg-degan gak karuan. Aku paling anti sama tikus, serius. Reza. Aku teriak berharap dia dengar dari kamar sebelah. Gak sampai 5 detik, suara pintu kamarnya kebuka, terus dia muncul di depan pintu kamarku. Kenapa, Bu? Ada tikus di kamar sini.
Aku tunjuk ke arah lemari dengan wajah panik. Reza masuk dengan santai, matanya masih kelihatan ngantuk. Mana? Itu di bawah lemari, cepetan cari Gi. Aku meringkuk di kasur, takut banget kalau tiba-tiba tikusnya lari ke arahku. Reza ketawa kecil, tapi tetap jongkok di depan lemari, ngecek ke bawah. Kok nggak ada? Ada tadi, aku dengar suaranya. Ucapku lagi panik banget sumpah. Dia geser-geser lemari dikit, ngetok-ngetok lantai, tapi tetap nggak ada tanda-tanda tikus. Aku masih nggak berani turun dari kasur. Udahlah, mungkin dia udah kabur, kata Reza akhirnya, berdiri sambil ngulet. Aku melotot. Jangan asal, nanti tiba-tiba menongol lagi gimana? Aku nggak bakal bisa tidur tenang. Reza ngelirik aku terus nyender di lemari, dengan tangan disilangkan di dada. Terus maunya gimana? Aku gigit bibir, ragu-ragu mau bilang aku takut tidur sendiri. Duh, malu. Tapi, kalau beneran tikusnya masih ada dan tiba-tiba naik ke kasur pas aku tidur, aku seperti merasa gimana gitu. Lalu Liri bilang, temenin di sini aja sampai aku tidur. Reza ngedip, kayak nggak nyangka aku ngomong gitu. Hah? Serius? Aku mengangguk pelan. Dia senyum dikit, lalu jalan ke arah pintu. Ya udah, aku ambil bantal dulu. Aku nggak nyaut, cuma ngikutin dia dengan tatapan penuh rasa bersalah dan rasa lain yang nggak bisa dijelaskan. Rumah ini kecil, ruangan sempit, tapi malam ini rasanya seperti makin sesak. Ya gitu, awalnya kami nggak ngapa-ngapa, walaupun sekamar. Aku tidur di kasur, Reza tidur di lantai pakai karpet. Singkat cerita, besok malamnya beda dari biasanya. Biasanya kalau Mas Haris kerja malam, rumah ini terasa sepi. Tapi kali ini dia ada di rumah karena jadwal liburnya. Tiba-tiba malam itu Mas Haris ngajak gituan. Aku sebagai istri, mau gak mau, ya harus mau lah. Tapi malam itu aku lupa kalau di kamar sebelah ada Reza. Tapi aku coba nahan pelanin suara juga agak susah. Karena udah kebiasaan mungkin ya. Atau bisa juga jarang dipakai juga. Yang pasti, malam itu aku anggap seolah gak ada siapa-siapa di rumah. Besoknya, aku tetap bersikap seperti biasa. Mas Haris sudah bersiap berangkat kerja untuk shift malam lagi. Aku sibuk di dapur, sementara Reza duduk di meja makan, ngeteh sambil ngemil gorengan. Gak kemana-mana, Za? Tanyaku, menaruh piring di meja. Enggak, males keluar, panas. Jawabnya santai. Mas Haris pamit dan pergi. Begitu suara motornya menghilang, rumah kembali sepi. Setelah maghrib, aku duduk di ruang tamu sambil nonton TV, sementara Reza duduk di karpet, main game di HP-nya. Tiba-tiba, dia nyeletuk tanpa melihat ke arahku. Bu, kalau lagi enak-enak, jangan kenceng-kenceng, ganggu tahu. Aku yang lagi nyuap camilan langsung tersedak kecil. Cepat-cepat aku minum air sambil melotot ke arahnya. Apa sih? Dia masih fokus ke HP, tapi sudut bibirnya naik sedikit, senyum iseng. Kemarin kan aku belum tidur. Aku langsung melempar bantal ke pahanya. Ih, dasar anak ini, dengerin yang begituan. Reza ketawa kecil. Dindingnya tipis, Bu, bukan salahku. Aku geleng-geleng, tapi tiba-tiba ide jahil muncul di kepalaku. Aku bersandar di sofa, mendekat sedikit lalu tersenyum menggoda. Kenapa, Za? Iri? Tanyaku pelan. Reza menoleh, matanya menangkap ekspresiku, sejenak suasana terasa aneh. Aku tetap tersenyum. Tapi, aku tahu senyum itu punya arti lain. Sejak malam itu, suasana di rumah jadi beda. Bukan dalam arti yang jelas, tapi lebih ke perasaan yang gak bisa dijelasin. Aku dan Reza masih seperti biasa, ngobrol, bercanda, saling ledek. Tapi ada sesuatu di balik itu yang bikin deg-degan. Aku gak tahu siapa yang mulai duluan. Awalnya mungkin cuma iseng, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Contohnya malam ini. Setelah makan malam, aku lagi duduk di sofa, nyender santai sambil nonton TV. Reza duduk di karpet, main game di HP-nya. Lampu ruang tengah agak redup,
bikin suasana jadi lebih tenang. Tiba-tiba dia nyeletuk tanpa lihat ke arahku. Bu, kalau tidur jangan sendirian terus, nanti kesepian. Aku ngelirik, mendelik santai. Emang kenapa kalau sendirian? Dia nyengir matanya masih ke HP. Ya siapa tahu butuh temen. Aku ketawa kecil, tapi entah kenapa dada berasa aneh. Dasar bocah. Reza taruh HP-nya, lalu balikin badannya ngadep aku. Masih duduk di bawah. Loh, kan kemarin juga sempet takut gara-gara tikus. Berarti kalau ada teman enak kan? Malam ini lebih sepi dari biasanya. Aku duduk di kamar, lampu sengaja diredupkan. Udara terasa gerah, padahal jendela sedikit terbuka. Aku mencoba fokus nonton drama di HP, tapi pikiranku melayang ke kejadian tadi sore. Setelah kejadian kemarin, suasana di antara aku dan Reza berubah. Ada sesuatu di matanya setiap kali dia lihat aku, dan aku sadar, aku juga mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Aku menghela napas, ini gak boleh, aku harus jaga jarak. Tapi sebelum aku sempat menenangkan diri, suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Bu, masih bangun? Suara Reza terdengar pelan dari luar. Aku diam sejenak, ragu mau jawab atau enggak. Tapi entah kenapa, tanganku malah bergerak membuka pintu. Dia berdiri di ambang pintu, masih dengan kaos oblong dan celana pendeknya. Matanya menatapku, ada sedikit ragu di sana, tapi juga sesuatu yang lain. Kenapa? Tanyaku pelan. Dia nggak langsung jawab, tapi langsung masuk ke kamar dan tutup pintu di belakangnya. Aku melangkah mundur sedikit, tapi seperti nggak nolak saat dia mendekat. Ada detik-detik hening di antara kami, hanya napas yang terdengar samar. Bu, suaranya pelan, tapi aku rasa kok gimana gitu. Aku tahu harusnya aku menghentikannya. Aku tahu ini salah. Tapi saat dia makin deket, aku malah kayak nggak bisa gerak lagi. Zah, kamu mau apa? Tanyaku pelan sambil mundur perlahan. Reza terus mendekat. Dia nggak jawab, tapi malah makin mendekat. Aku sudah nggak bisa bicara lagi. Akhirnya, aku nurutin apa maunya Reza. Dan jujur aja, rasanya beda. Dibilang nyesel sih. Iya, tapi mau gimana lagi udah terlanjur. Selesai kegiatan sama Reza, aku langsung tidur, lalu dia balik ke kamarnya. Besok paginya rasanya beda. Rumah masih sepi seperti biasa, tapi seperti ada sesuatu yang berubah. Saat aku keluar kamar, Reza udah duduk di meja makan nyeduh kopi sambil cek HP. Dia ngelirik sekilas lalu senyum kecil. Pagi, Bu. Aku berhenti sejenak, lalu mengangguk pelan. Pagi. Aku nggak tahu harus bersikap gimana. Seharusnya aku merasa canggung, tapi anehnya aku justru merasa nyaman. Reza menyeruput kopinya, lalu tiba-tiba nyodorin HP ke arahku. Aku dapat panggilan kerja. Aku tertegun. Serius? Dia mengangguk. Di luar kota, minggu depan udah harus berangkat. Aku nggak langsung jawab. Rasanya kayak ada sesuatu yang menekan dadaku. Dia menatapku lama lalu berbisik pelan. Jadi kita gimana? Aku menarik napas mencoba tersenyum meski hati terasa berat. Jalani aja kayak biasa. Ini rahasia kita kan? Reza tersenyum miring lalu mengangguk pelan. Oke, rahasia kita. Dan begitu saja semuanya kembali seperti biasa. Setidaknya di mata orang lain. Tapi di dalam hati kami tahu ada sesuatu yang gak akan pernah sama lagi. Tamat. Oke. Segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Mayem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.
Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya. Pembantuku itu bernama Sari, 31 tahun. Menurutnya dia ini sudah 4 kali menikah, tapi tidak pernah bisa halimah. Sehingga mantan-mantan suami semuanya itu meninggalkannya. Kulitnya kuning langsat, tinggi 165 cm, dengan berat badan 50 kg. Sari bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumahku. Sebut saja aku Fahrozi, 52 tahun. Pekerjaanku adalah sebagai pemborong bangunan, sehingga aku cukup sering tinggal di rumah berdua dengan Sari ini. Karena istriku yang telah berusia 50 tahun, sebut saja Sumiati, dan dia ini masih bekerja sebagai pegawai negeri. Sedangkan putra-putriku semuanya tengah kuliah di luar kota. Setiap pagi Sari selalu bangun jam 4.30. Sebelum bekerja, biasanya dia itu sudah mandi dengan sangat bersih, berpakaian rapi. Pembantuku itu selalu memakai rok panjang hingga semata kaki dengan baju berlengan panjang. Aku tahu kalau istriku itu senang dengan cara berpakaiannya itu, istriku selalu memujinya bahwa dia itu sopan dan soleha. Sikapnya yang santun, maupun cara berpakaiannya itu. Meskipun begitu, pakaiannya itu kesemuanya agak kuetat, sehingga aku sebagai seorang laki-laki bisa tahu kalau keindahan yang ditampilkannya itu sangat menarik di mataku. Aku seringkali melirik ke arahnya sambil terkagum-kagum melihat keindahan-keindahan yang dimilikinya itu. Sari terkadang membalasnya dengan kedipan matanya yang penuh arti. Paling telat istriku itu jam 7.15 pasti sudah berangkat meninggalkan rumah. Kecuali aku, karena aku biasanya sekitar jam 8 baru akan berangkat. Aku tahu, sebenarnya pembantuku itu sangat ingin menghampiriku dan bekerja kreatif denganku. Hal itu aku lihat dari gelagatnya yang seringkali menoleh mencuri-curi pandang ke arahku di saat kondisi rumah tengah suwepi setelah istriku berangkat kerja. Tapi dia selalu nampak pasif. Mungkin dia takut kalau ketahuan istriku. Padahal sebenarnya aku juga ingin sekali bekerja kreatif dengannya yang telah mengalaminya dengan 4 suaminya itu. Aku merasa penasaran, kenapa 4 suaminya itu meninggalkannya? Tidak enak ataukah terlalu enak bagi mereka berempat itu sehingga dengan teganya menceraikan Sari itu? Pagi itu, istriku sudah pergi bekerja, tinggallah Sari dan aku di rumahku itu. Saat itu aku belum keluar dari kamar. Aku bilang ke istriku sebelum dia berangkat kerja tadi, bahwa aku sepertinya sedang masuk angin, dan bilang kalau hari itu aku tidak kerja. Bahkan istriku bilang padaku kalau dia akan minta tolong pada Sari supaya dia mau memijatku setelah pembantuku itu selesai membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Aku tentu saja berpura-pura menolaknya. Tetapi istriku malahan sedikit memaksaku agar aku mau menerima pertolongan dari pembantuku itu. Karena apapun perintah istriku pada Sari itu, pasti akan dilaksanakannya dengan sepenuh hatinya. Istriku memang sangat percaya kepadanya. Karena di hadapannya Sari itu selalu tampil dengan pakaian yang sangat sopan. Setelah istriku berangkat dan aku rasa dia sudah jauh meninggalkan rumah, aku pun berharap-harap cemas. Semoga saja apa yang ditawarkan istriku tadi itu benar bahwa akan menyuruh pembantuku yang diam-diam aku idam-idamkan itu untuk memijatku. Tak lama berselang aku pun dibuat terkejut oleh kehadiran Sari yang tampil beda dari biasanya. Sari masuk kamarku dan telah mengganti pakaiannya dengan rok yang begitu bagus dan kaos singlet yang tentu saja semakin membuat detak jantungku jadi tidak beraturan akibatnya.
Apalagi ditambah aroma harum parfum darinya. Rambutnya yang biasanya disanggul, kini diurai lepas memanjang hingga sepinggang. Kali ini, aku pasti akan bisa mewujudkan semua mimpi-mimpiku selama ini dengan pembantuku ini. Gumamku dalam hati. Aku pun berpura-pura memejamkan mataku sehingga Sari semakin mendekat dan berusaha membangunkanku. "Pak, permisi, Pak." Panggilnya dengan suara yang dibuat sedemikian menarik untuk aku dengarkan. "Maaf, Pak. Tadi Ibu pesan supaya Sari memijati Bapak, supaya Bapak cepat sembuh dari masuk angin." "Boleh saya kerjakan sekarang, Pak?" ucap pembantuku itu dengan suara yang sedikit tergetar. Mungkin dia pagi itu juga sedang sangat semangat bekerja. Terlihat dari pakaian yang tidak biasanya dia pakai itu, yang sengaja dipakai khusus untuk menemuiku di saat rumah sedang suepi. Mendengar penjelasannya itu, mataku langsung terbuka dan aku semakin terbelalak melihat penampilannya itu dari jarak yang amat dekat. "Sari, kamu cantik sekali pagi ini," ucapku dengan ekspresi kekagumanku. "Ah, Bapak bisa saja, jadi mau dipijat tidak, Pak, sesuai perintah Ibu tadi?" tanya Sari dengan senyum tersipu. "Jadi dong," sahutku seraya bergeser untuk memberikan ruang bagi pembantuku itu untuk duduk di atas bedku dan melakukan pemijatan. Dan segera, aku tarik tangannya ke arah bedku yang sudah aku buat wangi. "Kok wangi begini, Pak?" tanya Sari dengan tersenyum manis sekali. Aku yakin pembantuku itu jadi tahu apa yang sebenarnya aku inginkan di pagi itu. Karena kalau dilihat dari penampilannya pagi itu yang berbeda dari biasanya, itu memang sengaja dia lakukan untuk membuatku terpancing. Kami berdua kemudian mulai mengobrol ngalor ngidul. Aku tanya berapa usianya, dari mana dia berasal, sudah menikah atau belum, sudah punya keturunan atau belum. Apa yang aku omongkan masih belum to the point. Padahal saat itu Sari sudah mulai memijat pada bagian-bagian yang secara tidak langsung dapat meningkatkan daya khayal dan meningkatkan kerja kreatifku. "Sungguh berpengalaman ternyata pembantuku ini," gumamku dalam hati. Aku sebenarnya sudah tak sabar ingin segera saja bekerja dengannya. "Sari, setelah bercerai yang terakhir, apakah kamu pernah dengan seorang lelaki?" Aku mulai mengarahkan pembicaraan kami itu ke arah yang makin jelas. Mendengar pertanyaanku itu, Sari hanya menggelengkan kepalanya dengan lugu. "Maukah kalau Bapak bantu?" tanyaku semakin nekat. Seketika itu, wajahnya berubah merah padam dan segera berubah pucat. Melihat kondisi itu, aku pun tidak membuang-buang waktu lagi. Aku segera bangkit duduk dan langsung memulainya. Dan ternyata, Sari pun dengan penuh semangat memberikan respon dan balasannya. Aku yang sudah sangat lama menantikan kesempatan ini, tentu saja tidak menyia-nyiakannya. "Sari, aku cinta kamu," ucapku agak bergetar. "Jangan, Pak, saya ini kan cuma seorang pembantu, nanti Ibu marah Iho," bisiknya kepadaku. Tanpa menunggu lama, aku pun berusaha menyingkirkan semua penutup hidanganku di pagi itu. Selanjutnya, Sari pun dengan segera bekerja kreatif sesuai teori-teori yang berlaku saat itu. "Rupanya sangat berpengalaman," gumamku semakin kagum. Selanjutnya, pembantuku itu memintaku untuk mengerjakan hal yang sama padanya, seperti apa yang telah dia lakukan padaku tadi. Tetapi aku tidak marah, malahan aku merasa tersanjung dengan permintaannya itu. Karena selama ini aku memang belum pernah mengerjakan hal itu, jadi pagi ini aku benar-benar mendapatkan sebuah pengalaman baru yang sungguh luar biasa. Bagaikan sebuah robot, aku langsung mengarahkan kepalaku itu sesuai petunjuk dari pembantuku itu. Karena itu pengalaman pertama, tentu saja aku sangat bersemangat sekali, dan akibatnya pembantuku itu pun menjadi kesenangan.
Dan tidak menunggu lama, dia pun memperolehnya. "Pak," panggilnya saat Sari mendapatkannya. "Pak, Sari senang sekali pagi ini," ucapnya setelah nafasnya kembali normal. "Lia, Sari, tapi Bapak belum loh," bisikku. Tanpa memberikan jawaban, Sari tahu-tahu sudah bersiap di atas, dan itu adalah satu kejutan lagi buatku. Karena, lagi-lagi hal itu juga selama ini belum pernah aku dapatkan dari istriku. Ya, memang istriku itu sangat monoton, bahkan kalau aku tidak minta dia tidak pernah menawarkannya. Sepertinya aku akan semakin keterusan dengan pembantuku ini, batinku. Dan yang membuatku semakin terhibur adalah ketika pembantuku itu bilang, "Sebelum masuk, bilang, kulo nuwun dulu dong sayang," candanya. Aku meminta pada Sari untuk bangkit sebentar dan menghidupkan DVD yang ada di atas meja kecil di samping tempat tidurku itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Itulah lagu yang segera mengalun. Selanjutnya, aku pun kembali ke posisiku semula. Dan ketika sudah benar-benar siap, aku pun berkata, "Kulo nuwun istri mudaku, cintaku," ucapku dengan memejamkan mataku, karena aku benar-benar ingin menghayatinya. "Monggo, silakan masuk, kekasihku," sahutnya seraya bergerak dengan perlahan, dan benar-benar saat itu aku mendapatkan sesuatu yang tak bisa aku ucapkan dengan kata-kata. Alangkah bodohnya suami-suami terdahulu Sari itu. Orang pinter kayak gini kok disia-siakan hanya karena Sari tidak kunjung bisa memberikan keturunan, batinku. Sari begitu bersemangat menemaniku bekerja kreatif di pagi itu. Aku pun tidak tinggal diam. Dengan segenap pengalaman yang aku punya, aku pun berusaha membuat pembantuku itu juga merasakan kesenangan seperti yang aku rasakan pagi itu. Keringat pun mulai berkucuran, padahal kamarku AC-nya itu on. Meskipun begitu kami berdua tidak menjadi malas, tetapi malahan semakin bersemangat. Benar-benar beruntung, aku bisa mendapatkan kesempatan emas dengan pembantuku ini berkat dari usulan istriku yang tidak menyangka ini akan terjadi padaku dan Sari. Hingga setelah sekitaran 35 menitan, akhirnya secara bersamaan aku dan Sari mencapai puncak merbabu di pagi yang indah itu. Sari sayang, terima kasih. Banyak ya. Pengalaman pertama ini sungguh-sungguh luar biasa. Sari telah memberikan sesuatu yang selama ini tidak aku dapatkan dari ibu, bisikku. Bolehkan aku selalu mencintai dan memiliki Sari selamanya? Tanyaku lagi. Pak, cinta itu bukan harus memiliki. Jadi tanpa menikah pun, kalau setiap pagi setelah ibu pergi kerja, kita bisa bekerja kreatif seperti ini kan? Sahutnya penuh pengertian. Aku hari ini tidak pergi kerja, tadi sudah izin ke kantor, ucapku. Nah, kalau begitu, hari ini kita kan punya banyak waktu. Pokoknya sampai sebelum ibu pulang nanti sore, kita lanjut terus ya, sanggup nggak Pak? Tanya Sari dengan senyumnya yang membuatku kembali ingin bekerja. Suamiku sayang, Sari mau bangun dulu ya. Sari harus masak sarapan untuk suamiku tercinta, ucap Sari seraya mengelus pipiku. Untuk kita berdua dong, sayang. Masak untuk 2 porsi ya. Nanti kita makan berdua sambil suap-suapan. Setuju? Sahutku. Sari pun bangkit dari bed dan berlari kecil ke kamar mandi yang ada di kamarku itu. Pak, numpang bersih-bersih. Ya, ucapnya yang aku jawab dengan anggukan kepalaku. Tidak lama, berselang pembantuku yang aku sayangi, itu pun menghampiriku dan berbisik. Sebelum bikin nasi goreng, nanti Sari bikinkan susu telur madu jahe, STMJ buat Bapak ya. Biar kerja kreatif berikutnya, nanti Bapak tambah bersemangat lagi. Ya sayang, ucapnya seraya diambilnya selimut dan menyelimutiku. Sungguh pagi itu aku merasa begitu disayangi oleh pembantuku itu. Bagaimana kalau aku akan benar-benar jatuh cinta padanya? Batinku. Sekarang suamiku istirahat dulu, iya?
Ucapnya seraya memberikan hadiah di keningku sebelum akhirnya Sari melangkah menuju dapur. Tinggallah aku sendiri yang senyum-senyum sendiri karena tidak menyangka akan mengalaminya. Terima kasih, istriku sayang. Aku jadi beneran sangat sayang sama kamu, Sari. Sahutku sebelum Sari jauh dariku. Segera Sari berlari ke dapur dan membuatkan STMJ untukku. Setelah STMJ itu jadi, Sari memberikannya padaku. Suamiku sayang, ini diminum dulu STMJ-nya, biar nanti bertambah semangat. Ucap Sari seraya menyodorkannya padaku. Aku pun menerimanya dan segera meminumnya. Sari segera kembali beraktivitas seperti biasanya, yaitu seperti mencuci pakaian, menyapu rumah, dan mengepelnya. Semua dilakukan dengan cepat dan bersih, supaya tidak ada ganjelan utang kerjaan pada saat bekerja kreatif lagi denganku, katanya. Pagi itu, aku merasa seperti pengantin baru saja rasanya. Ketika Sari datang ke kamarku dengan membawa menu sarapan nasi goreng spesialnya. Aku pun menyambutnya. Tetapi bukan nasi goreng itu tujuanku, melainkan yang membawa nasi goreng itu. Kupikir ini pasti gara-gara STMJ yang aku minum tadi. Sabar dong, suamiku tersayang. Yuk kita makan nasi goreng spesial ini dulu, sepiring berdua sayang. Ucap Sari penuh cinta kasih. Kusuapi Sari dan disuapinya pula aku sambil tangan kiriku yang tak mau diam. Selesai makan, kuambil segelas besar Coca-Cola, kulurkan gelas Coca-Cola ke mulutnya. Sari pun mengambil gelas dan mengulurkan pula ke mulutku. Wah, benar-benar bagaikan sepasang pengantin yang tengah berbulan madu saja. Selanjutnya, setelah selesai makan dan istirahat, kami pun bekerja kembali dengan berbagai cara, sesuai teori-teori YMK berlaku hingga sore hari menjelang istriku pulang kerja. Tenaga kami benar-benar seperti terkuras, getaran cinta kami masih terus terasa. Karena sudah sore dan istriku akan segera pulang kerja, segera Sari berlari menuju kamarnya untuk berganti pakaian berlengan panjang. Demikianlah. Selanjutnya, hari-hariku selalu aku isi dengan terus mengulangnya dengan pembantuku itu. Yang kian hari kian keterusan dan kian bervariasi kegiatan kami berdua, itu berlangsung di banyak tempat di seluruh penjuru rumahku. Bahkan tak jarang aku sengaja mencegatnya di saat-saat Sari berbelanja keperluan bulanan di pasar kota. Hotel dan losmen yang ada di kota itu selalu menjadi tempat persinggahan kami untuk mengobati kerinduan kami berdua. Itulah untungannya mempunyai seorang pembantu yang kemungkinan memang tidak akan bisa halimah. Karena selama ini aku tidak menggunakan pengaman, tetapi selama ini masih tetap aman. Dan entah sampai kapan hubunganku itu akan terus berjalan, hingga cerita ini aku kirimkan ke channel Makyem, masih berlangsung. Bahkan aku tulis ini di saat kami berdua tengah beristirahat. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.